Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Wahana Kecil. Sudah berbulan-bulan, podcast ini kosong, tidak bertambah-tambah isinya, dan hari ini saya ditemani teman lama, Meita Erianti. Halo Meita. Halo Mbak Lita. Hai, udah lama banget nggak ketemu ya? Iya. Iya, jadi sedikit perkenalan, saya sama Meita itu bertemu di sebuah acara Goodreads Indonesia di Yogyakarta. Itu tahun berapa ya? Tahun 2009 kalau nggak salah, waktu itu saya baru masuk kuliah. ya ampun. Iya. Terus kita ketemu lagi tahun 2013 ya, kalau nggak salah, di Jogja juga. Enggak. Ya, dan sekarang Meita tinggal di Bekasi, daerah Bekasi, tapi setelah dekat kita malah nggak pernah ketemu lagi ya. Iya. Meita ini pembaca buku, sempat menulis juga Kumcer, judulnya sebentar saya ambil. Ini, bukan, Yang Terpisah Oleh Jalan Raya. Ya ampun, masih punya. Ini masih ada. Saya membacanya tahun berapa ini? Tahun 2017 ya atau 2018? Lupa. Iya, sekitar itu tahun 2017-2018 rilisnya. Iya. Dan ini Kumcernya unik karena kisahnya itu mengambil cerita tentang kejadian sehari-hari. Jadi kadang-kadang saya ketawa sendiri karena saya juga mengalami gitu hal-hal yang ditulis sama Meita di sini. Tetapi hari ini kita tidak bicara tentang yang terpisahkan oleh jalan raya, tapi kita cerita tentang buku yang bikin kita sama-sama seperti ditampar gitu ya Meita, saya bacanya. Iya. Diingatkan lebih tepatnya. Iya, dan memang tema di podcast ini buku yang paling berkesan buat kita. Jadi, aku tidak akan membahas tentang penulisan, tidak akan membahas tentang, eee, bagaimana kita membaca gitu, tapi, buku apa sih yang bikin kita merasa tergugah, kemudian mengubah, cara pandang, cara hidup, gitu. Meita bisa cerita sedikit, buku apa yang kita mau obrolkan hari ini? Buku yang akan diobrolkan adalah Finding My Breath, karyanya Song Seung-ri. Siapa sih ini bacanya? Sunny, pemilik toko roti Sunny Bread. Dia di dalam buku ini dia menceritakan tentang jatuh bangun karirnya dia, jatuh bangun dia dalam menemukan passion-nya, kemudian bertahan untuk bekerja sesuai dengan passion-nya dia. Iya. Ceritanya itu. Iya. Kita barter nih Meita. Apa nih yang bikin Meita tergugah sama buku ini? Setelah ini aku nanti. Yang membuatku tergugah dengan buku ini adalah karirnya dia, maksudnya perjalanannya dia ya. Karena di awal itu dia kayak mencari-cari apa sih sebenarnya yang pengen aku kerjain gitu, sampai dia kemudian jadi guru les. Nah itu aku sempet juga tuh Mbak Lita jadi guru les juga gitu kan, kayak waktu di Goodreads Jogja itu kan sempat ada acara read aloud gitu kan, dan aku tuh merasa wah kayaknya menyenangkan ya kalau bisa maksudnya bisa berinteraksi dengan anak-anak, kemudian mengajari mereka sesuatu hal yang baru gitu. Kemudian aku juga senang gitu improve, maksudnya oh mereka nggak bisa nih diajarin pakai cara ini, dan kemudian coba cara yang lain, nyari di internet gimana sih cara ngajarinnya. Tapi kemudian problemnya juga sama, masalahnya itu berhadapan dengan orang tua murid yang
iya anakku kok nggak udah 1 bulan atau 2 bulan kok anakku nggak bisa baca sih. Ya maksudku, ya kalau kamu anak ini cuma baca itu di sekolah dan di tempat les yang cuma 1,5 jam, ya mana bisa langsung bisa baca sih yang kayak gitu. Problemnya sama. Kemudian dia yang pada akhirnya dia buka toko roti ini karena dia suka baking. Nah, itu juga yang kemudian aku membuka toko buku online karena kebetulan ada satu penerbit kecil yang aku tuh suka selalu baca buku terbarunya dia gitu loh. Terus dia tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, dia ada pengumuman buka reseller dengan pembelian minimal sekian kayak gitu. Terus aku yang kayaknya menarik deh. Daripada lumayan kan, intinya sih waktu pertama kali buka toko buku itu yang lumayan nih diskonnya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mengelola toko buku tuh juga kesulitannya itu mempertahankannya gitu. Kayak kita kan sebagai toko harus tetap keuangannya tuh tetap jalan gitu kan, biar saya juga bisa baca buku yang baru gitu. Ya. Itu sih. Iya. Setelah baca buku nih, kira-kira apa nih yang bisa dikaitkan sama Meta? Untuk Yang bisa kehidupan Meta sendiri gitu. kehidupan aku tuh baca buku ini kayak 2 atau 3 bulan yang lalu. Ketika aku tuh kayak emang rasanya memang lagi down gitu Mbak Lita. Jadi memang pasar buku lagi nggak bagus ya. Maksudnya dari penerbitnya sendiri juga bilang kayaknya penjualannya juga emang nggak bagus di semua tempat yang kayak gitu kan. Terus tapi aku tuh yang jadi down gitu, kok susah banget ya jualan kayak gitu. Padahal kayak segala macam cara tuh udah dilakukan yang kayak gitu. Nah terus ketika baca buku ini, dia tuh si Sani ini ngasih tahu maksudnya menuliskan di situ bahwa ya memang dinamikanya kayak gitu. Dia juga dia juga harus mempelajari hal yang baru, dia harus kayak jadi direktur, banyak yang dia kerjakan, harus meeting sama banyak orang kayak gitu. Terus bahkan harus mengatasi hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan baking gitu, kayak misalnya komplain pelanggan gitu. Nah itu aku juga ngalamin tuh yang salah customer salah nulis alamat, terus kita yang dikomplain gimana sih ini kok nggak nyampe gitu. Lah kan dia yang salah nulis alamat ya, kenapa komplain ke aku kayak gitu. Iya. Itu sih yang bikin saya terkesan sama buku ini nih. Iya. Iya, aku baca buku ini minggu lalu setelah Meta menyodorkan, "Buku ini aja Mbak," gitu kan. Ya, aku ini juga sih, jadi seperti tergugah juga gitu dengan banyak, tulisan-tulisan yang, sesuai sama pengalaman personal aku gitu. Misalnya nih dia tulis gini, "Padahal untuk urusan makan kita bisa tetap memakan makanan yang kita sukai meski sudah kenyang. Tapi untuk urusan pekerjaan kenapa kita begitu mudah menyerah?" Gitu. Oh iya ya, gitu ya. Kadang kita gitu juga kan, memang kita biar udah kenyang tapi lihat, wah ada yang manis-manis nih enak buat dessert gitu, kita tetap makan juga gitu. Aku jadi ingat, beberapa tahun lalu Meta aku, menggarap terjemahan satu buku, dan itu memang sulit buku itu untuk diterjemahkan karena, isinya detail sekali. Nah, itu kisah perjalanan seseorang ke sebuah wilayah di Spanyol, dan yang yang, bikin sempat menyerah tuh tiba-tiba laptopku pecah. Jadi aku nggak punya laptop, aku cuma punya tab. Jadi aku menggarap terjemahan itu tuh pakai tab. Jadi kebayang ya satu buku 300 sekian halaman, itu aku lakukan dengan menggunakan tab. Terus
dan aku mengerjakan itu setelah, semua selesai gitu, setelah anakku tidur, setelah masak, setelah segala macam, dengan sisa tenaga itu baru aku, eee, menggarap terjemahan itu, gitu. Dan itu ya ampun gitu kalau inget, oh ternyata bisa juga kok selesai gitu satu buku, ngetik pakai tab gitu. Dan tapi satu hal yang menjadi benang merah, antara aku dan, Sani ini, penulis ini adalah, kita sama-sama mengerjakan sesuatu yang kita suka. Itu sebetulnya inti cerita dari buku, Finding My Breath ini gitu. Mungkin Maita sebagai pembaca buku juga kemudian menulis, kumpulan cerpen gitu, itu juga terdorong dari hal-hal yang Maita sukai, antara buku dan menulis gitu. Iya, iya sih sebenarnya itu kayak aku tuh pengen apa sebenarnya setelah setelah kumpulan cerpen yang pertama itu aku tuh ada lagi Mbak Lita. Jadi karena kan waktu itu aku ikut kayak apa ya kayak kursus menulis terus ada kelompoknya gitu. Kita tiap minggu dan aku tuh kayak mau ngumpulin lagi sih tulisan tulisan yang sisanya ini gitu. Tapi terus kayak ada masalah di penerbitannya di kepenerbitannya gitu tuh loh. Terus aku tuh yang itu aku menyerah aku menyerah dan ya udahlah biarin aja dulu disimpan aja dulu di draft tulisan ini Iya, kayak gitu kayak iya, karena apa ya memang uh, sebenarnya kayak walaupun enggak di apa ya mau di penerbit kecil mau di penerbit besar maksudnya mau itu dirilis secara indie mau dirilis oleh penerbit mayor kan effort untuk mengumpulkan tulisan menjadi sebuah buku tuh kan juga sebenarnya besar banget ya Mbak Lita ya iya, jadinya ya udah deh nanti aja dulu kayak gitu itu yang terjadi padaku makanya sebenarnya si Sandi ini benar-benar apa ya kayak mengingatkan gitu. Sesuatu yang kamu suka itu memang menyenangkan gitu, tapi ketika itu menjadi pekerjaan, ada mhm, tanggung jawab yang harus kamu ambil. iya, iya, dan kadang itu malah jadi batu sandungan ya. Eee, ini balik lagi ke background aku ya, Maita, aku ini sarjana ilmu perpustakaan. Eee, dulu aku kuliah mengambil jurusan itu, aku berpikir karena aku akan bisa akan bisa baca banyak buku kalau aku jadi pustakawan gitu. Tapi ternyata begitu aku terjun jadi pustakawan gitu ya, aku seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung yang penuh padi. Jadi, mmm, aku sama sekali nggak punya waktu buat baca, karena pekerjaan mengolah bahan pustaka itu betul-betul menyita waktu dan melelahkan pikiran gitu. Karena fokus kan. Kemudian, aku beralih profesi, bekerja di sebuah media, nah itu baru tuh aku dituntut untuk banyak baca dan, eee, akhirnya kesenanganku timbul lagi gitu. Jadi bergairah lagi lah gitu Meta. Eee, mungkin Meta juga merasa ada satu pemicu untuk melakukan yang Meta sukai, untuk Meta kerjakan, awalnya tuh gimana Meta? Kok tiba-tiba jadi, nulis buku, terus kemudian, punya toko buku online gitu? Sebenarnya sama sih Mbak Lita, pemicunya adalah bahwa ketika dulu maksudnya sebelum menekuni ya, maksudnya kayak ikut ikut kursus menulis, kemudian buka toko buku itu aku bekerja di sebuah di rumah sakit kemudian pindah ke klinik. Nah di situ tuh aku kayak ngerasa memang waktu untuk membaca buku ya memang tidak banyak gitu loh karena bahkan ketika di rumah sakit itu aku tuh bisa jam 12 malam tuh ada telepon darurat kayak gitu tuh memungkinkan banget gitu kemudian emang dipicu oleh burnout kemudian yang wah banyak banget buku yang mau aku baca tapi
aku nggak bisa kalau kayak gini terus yang kayak gitu. Terus waktu itu emang kayak ngambil jeda, terus pulang ke Jogja di perpustakaan Universitas Sanata Dharma itu kan mereka yang buku-buku sastranya kan lengkap ya, karena kayaknya memang mahasiswanya rajin untuk mengajukan buku-buku baru untuk dimasukkan ke perpustakaan itu. Nah di situ tuh aku kayaknya aku kalau misalnya coba menekuni dunia perbukuan, menarik deh kayak gitu. Terus aku juga kalau nulis kan memang membaca itu jadi bagian dari pekerjaan itu awalnya untuk ketika menulis buku itu, tapi ternyata enggak juga karena ketika menulis kumpulan cerpen itu aku lebih maksudnya itu kan kayak cerpen satu kemudian dikoreksi oleh mentornya, kemudian ketika udah banyak dikumpulkan. Nah itu tuh ternyata masih ada revisi lagi dan kayaknya hidupku habis untuk mengoreksi apa nih yang salah, kok masih ada yang geser ya kayak gitu. Gitu. Kemudian sama halnya ketika membuka toko buku itu kan seperti yang tadi sempat saya ceritakan bahwa saya itu pengen bisa banyak baca buku dengan ya kalau misalnya saya jualan itu kan saya dapat harga grosir gitu loh, dan itu ada keuntungan yang ketika saya jual ke orang lain saya dapat keuntungan itu gitu. Nah ternyata ketika beberapa bulan yang lalu omsetnya anjlok, saya juga wah ternyata susah ya, nggak bisa nih memperbarui bacaan, harus menjaga banyak hal gitu loh, kayak menjaga kerjasama dengan penerbit, menjaga kerjasama dengan pihak ekspedisi karena aku online gitu, dan itu menghabiskan banyak waktu juga. Jadi waktu untuk membaca juga sebenarnya nggak berkembang amat gitu. Justru banyak waktu tersita untuk hal-hal di luar itu ya. Iya ternyata, tapi yang saya tetap pegang adalah bahwa saya tetap jadi bisa update loh apa sih kayak buku-buku apa sih yang lagi in di luar sana kayak gitu. Bahkan sampai saya tahu ini yang menang penghargaan. Dulu waktu saya nggak mengelola toko buku, sebenarnya saya nggak peduli amat buku itu menang penghargaan atau enggak, karena kadang selera saya itu agak aneh gitu, maksudnya lain sama orang-orang lain gitu. Tapi kalau sekarang saya juga karena harus memasarkan, saya juga jadi peduli, buku ini menang penghargaan gitu, dia ternyata bestseller di negara asalnya, seperti itu. Iya. Jadi aku jadi membayangkan gini Meta, kita melakukan hal yang kita suka aja itu banyak ngeluhnya gitu ya. Apalagi orang-orang yang terpaksa dalam tanda kutip ya, melakukan sesuatu setiap hari, padahal itu bukan passion-nya dia gitu. Aku jadi ingat ada satu kerabat gitu ya, dia diminta orang tuanya untuk jadi dokter. Jadi dia kuliah di Fakultas Kedokteran, berhasil lulus, jadi sarjana, jadi, sarjana kesehatan ya sekarang, dokter, jadi dokter. Tapi sekarang dia tidak jadi dokter, dia, bekerja sebagai penata rekam medis di rumah sakit, gitu. Iya, ibunya protes gitu, "Kenapa kamu nggak ngurus, izin praktek segala macam supaya kamu betul-betul bisa jadi dokter?" Gitu. Terus dia bilang, "Loh, yang kepingin aku jadi dokter kan mama," gitu. "Aku nggak kepingin sebenarnya. Aku lebih senang begini, menata dokumen, memberikan, referensi-referensi ke dokter ahli
tenaga kesehatan untuk, background pasien gitu. Ya pada akhirnya kita ada satu titik yang membuat kita memutuskan untuk, kemudian memilih ini yang memang kepingin aku jalanin nih, gitu. Iya, dan ini digambarkan juga di buku Finding My Bread ini ya. Awalnya kan memang Sunny ini butuh makanan yang gluten free, Hmm, terus dia dia bikin sendiri. bikin sendiri. Mhm. Itu eh, problematik memang apa maksudnya kayak itu generasi di bawah kita masih nggak sih kayak gitu maksudnya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya. Mmm, aku nggak tahu ya kalau sekarang, karena sekarang kan pilihannya lebih bebas ya, eee Bahkan bahkan orang-orang yang mau jadi youtuber aja orang tua tuh udah kayak oh ya udah youtuber maksudnya kayak iya, ada contoh bahwa youtuber itu duitnya banyak gitu jadi orang tuanya oh ya udah deh kayak mhm, gitu. mhm. Nah yang aku, kasihan gitu ya, yang aku merasa iba itu kadang anaknya nggak mau jadi YouTuber, tapi orang tuanya yang mau. Ada yang seperti itu ya. Mhm. Ya mungkin sih aku nggak pernah tahu, tapi, ini terjadi juga kan ketika, aku ingat benar waktu Joshua, penyanyi yang sekarang jadi stand up comedian itu cerita gitu. Dia jadi penyanyi karena memang dia yang mau gitu. Tapi pernah pada eee, satu acara dia bertemu dengan penyanyi cilik lain. Jadi penyanyi yang satu ini sebetulnya nggak kepingin jadi penyanyi gitu, tapi ibunya yang maksa. Eee, ya buat aku kemungkinan kemungkinan seperti itu sih ada aja gitu. Oh saya ingat tuh yang bukunya Kang Maman Suherman apa ya judulnya ya saya lupa yang dia menceritakan pengalaman pengalaman Kang Maman selama jadi pimpinan redaktur di sebuah media cetak kalau nggak salah. Itu dia juga bercerita seperti itu. Jadi ada anak yang sebenarnya itu nggak pengen jadi model gitu, tapi orang tuanya ngajak anak ini ke ruangan Kang Maman, kemudian bisa dong Kang ini anak saya diorbitkan yang kayak gitu. Tapi ketika ibunya pergi ke toilet gitu si anak itu nangis. Pak, tolong dong bilang ke mama saya nggak punya bakat, biarin aja, saya nggak mau jadi model kayak gitu. Mhm, iya. Jadi ya, aku bersyukur punya orang tua yang anaknya mau jadi apa silakan gitu ya, eee, dan jurusan yang aku pilih itu kan aneh, pada masa itu ya, pada masa aku kuliah gitu, itu ya udah tua banget sih jadi ngomongin umur, eee, 25 tahun, 30 tahun lalu lah gitu. Tetapi yang aku lihat sekarang gitu ya, anak-anak, milenial, aku nggak tahu Meta masuk angkatan milenial bukan atau Ya, malah di saya bawahnya? milenial. Kalau kalau ada bawah saya namanya generasi Z. Generasi Z. Jadi anak generasi Z itu juga saingannya bukan antar mereka sendiri gitu, antara sesama generasi Z, tetapi juga, eee, orang-orang yang seangkatan aku gitu, Meta. Jadi, eee, aku punya beberapa teman, jadi beberapa minggu lalu aku bertemu dengan beberapa teman, eee, satu grup lah pada waktu SMA dulu, perempuan semua dan emak-emak semua gitu. Jadi mereka, kebanyakan itu menikah di usia 20-an, berbeda dengan aku ya, aku menjelang 40 baru menikah. Jadi aku sudah merasakan tuh melalui, eee, hura-hura segala macam, di usia 30 gitu. Nah ketika aku merasakan hal itu, teman-temanku sibuk dengan anak, sibuk dengan suami gitu. Nah sekarang anak mereka udah kuliah, jadi kebanyakan anaknya cuma 1 atau 2 kuliahnya di luar negeri.
suaminya sedang tinggi-tingginya nih karir. Jadi, sibuk sendiri kan. Nah, dia sendirian kan di rumah gitu, anak udah kuliah, udah keluar dari rumah, suami ya jarang di rumah gitu. Dan sekarang itu mereka jadi mengulang lagi, mereka mengejar lagi passion yang dulu tuh mereka, pendam gitu. Jadi ada temanku yang dokter gigi, tapi dia akhirnya nggak praktek. Sekarang malah kuliah lagi, kuliahnya teknologi pangan, karena dia kepengen buka catering. Oh. Jadi itu passion-nya dia gitu. Sebetulnya dia ya dia senang jadi dokter gigi karena keturunan. Bapaknya, kakeknya itu dokter gigi, nah dia keluarga besar dokter gigi. Tetapi begitu menikah, punya anak, dia berhenti jadi dokter gigi dan setelah ke sini-sini dia mulai memahami gitu, dirinya itu sebetulnya kepinginnya sekarang kepingin menekuni dunia makanan. Jadilah dia kuliah lagi teknologi pangan. Kemudian ada juga yang lulusan fisika, itu kuliahnya manajemen apa ya, aku lupa. Karena dia kepingin punya kafe, yang seperti itu. Ada juga yang akhirnya, dia pramugari, kemudian, sekarang kuliah lagi di IKJ Teknologi, eee, Tekstil. Iya, desain tekstil gitu. Ya, Iya. ya, pada akhirnya mereka menemukan orang-orang seusiaku nih gitu, apa namanya, menemukan passion mereka yang lain. Yang berbeda sama sekali dengan yang dulu mereka tekuni. Jadi mereka heran nih Meta lihat aku yang dari dulu nih, dari SMA sampai sekarang, itu buku gitu, nggak berubah-ubah gitu. Nah, sebenarnya bahkan pada masaku itu pilihan untuk berkarir itu enggak sebanyak itu juga nggak sih, Mbak Lita? Mhm, Karena kita juga enggak terlalu melihat apa ya? Karena emang teknologi nggak semaju sekarang, kemudian ininya juga apa namanya? Ya informasi yang diterima juga nggak sebanyak sekarang gitu. mhm, mhm. Jadinya mungkin baru ngelihat mungkin teman-teman Mbak Lita kayak yang pengen buka kafe gitu baru lihat bahwa oh kafe itu ternyata bisa seperti ini, banyak hal yang bisa dilakukan di kafe itu. Jadi baru aku juga mau deh yang kayak gitu. Iya, iya. Ya, dan aku ngerasa sama sih kayak si Sani ini yang di Finding My Breath itu ke apa ya kayak tantangan terbesarku itu adalah eh, apa ya kayak aku perlu membuktikan ke orang-orang bahwa aku juga bisa hidup dengan cara seperti ini gitu, Mmm, berbeda dengan apa maksudnya walaupun pekerjaanku ini tidak apa ya dia dalam tanda kutip tidak terdefinisikan ya karena kan nggak ke kantor nggak ini tapi aku juga bisa loh hidup kayak gitu karena ada beberapa orang yang orang tua aku tuh nggak apa-apa gitu aku bekerja dengan cara seperti ini tapi ada orang orang lain yang aku nggak ngerti kenapa mereka menghasut ibuku untuk itu loh Meta disuruh ngurus lagi surat izin prakteknya biar bisa kerja lagi kayak gitu aku aku loh di rumah kerja bukan yang nggak ngapa-ngapain kayak gitu tuh loh. iya. Itu sih. Tadi Meta cerita tentang perlakuan orang-orang sekitar ya, komentar yang Meta Iya, dapatkan dan itu persis semua mhm, yang didapat oleh Sunny, pemilik Sunny Bread ini. Terus, iya, apa sikap iya Meta kayak waktu itu? aku waktu itu, kalau sikap aku diem aja, tapi sebenarnya dalam hati kayak, marah gitu loh kayak, Mmm, dan marah terus kayak ada keinginan untuk membuktikan sesuatu gitu loh. mmm, Tapi, semakin berjalannya waktu kayak, banyak banyak baca buku self improvement gitu kan,
Jadi terus yang berpikir bahwa oh mereka tuh nggak butuh pembuktian apa-apa kok, jalanin aja hidupmu dengan nyaman. Tuh. Iya, iya. Itu ada ditulis juga ya sama Sani ini. Jadi dia Betul. bilang sebetulnya kita itu cuma perlu dukungan dan pujian. Itu ada di halaman 80-an. 79. Mm-mm. Mm-mm. Lebih membutuhkan dukungan dan pujian dari orang lain untuk lebih menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri. Iya Kira-kira benar. gitu-gitu. Mm-mm. Sama di akhir tulisan itu kan dia bilang bahwa kita tidak boleh goyah karena komentar orang lain. Terkadang kita tidak perlu mendengar mereka dan harus menyuruh mereka diam. Kita tidak butuh abdi setia untuk mewujudkan impian. Kita sendiri saja sudah sering goyah akibat kekhawatiran kita. Mm-mm. Iya, jadi kemarin ada buku juga yang semacam itu ya, apa sih, The Art of Not Giving a Fuck atau apa gitu. Oh iya, yang Ya, apa sih? Ya yang oranye itu ya. iya orangnya. Aku belum baca sih, tapi apa namanya, menarik dari judulnya sih. Ya, kadang kalau orang-orang seangkatan aku bilangnya emang gua pikirin gitu. Iya. Mm-mm. Tapi ternyata itu tuh bukan untuk pekerjaan yang dalam tanda kutip aneh aja ya yang mendapat perlakuan seperti itu. Adik aku itu dia konsultan IT, dia juga ternyata sama mendapat perlakuan yang sama. Sampai kemarin dia datang ke rumah aku itu dia bilang, aku nggak suka deh sama orang ini kayak gitu. Dia masa ngomongin aku harusnya kerja di perusahaan A B C D yang kayak gitu dengan gaji sekian sekian sekian. Padahal dia nyaman sekali dengan pekerjaan dia sekarang, dengan gaji dia sekarang kayak gitu. Apalagi adik aku itu kan lagi perawatan intens untuk telinganya ya, karena dia ada gangguan di pendengaran dia gitu. Dan bosnya yang sekarang itu bisa untuk bahwa dia izin setiap hari Jumat untuk ke rumah sakit gitu. Sedangkan kalau di perusahaan yang disebutkan orang-orang itu tuh dia belum tentu loh bisa izin setiap minggu seperti itu. Kayak gitu. Jadi kadang orang yang yang usianya itu jauh lebih tua, bahkan sepantaran orang tua aku tuh kayak memang masih memandang kita itu dari uh, uang yang dihasilkan, padahal kan untuk hidup nggak nggak hanya itu gitu loh. Iya, ya kita butuh uang memang, tapi itu bukan satu tolak ukur juga untuk mengukur kebahagiaan ya. Kan yang penting kita nyaman nih dengan hidup kita gitu. Betul. Dan yang aku suka juga di buku ini, dia juga menulis kalau dulu itu dia iri sama orang-orang yang berhasil di usia dia gitu. Oh iya, yang enrich. Iya, dan apa namanya? Ini maaf ada iklan sebentar, suamiku lewat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan betapa dia iri gitu. Mereka kok bersinar gitu ya, sementara kok dia harus struggle untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Tapi ternyata kan sebetulnya di balik senyum kebahagiaan dari kesuksesan mereka itu kan ada berdarah-darah juga, nangis-nangis gitu kan. Iya. Ngerasain frustrasi juga gitu. Dan kemudian dia juga ada di posisi orang-orang yang dia lihat bersinar ini. Dia ngelihat apa orang lain ada yang iri sama dia, orang lain bahkan ada orang yang lebih tua minta pendapat ke si Sani ini, padahal dia juga sebenarnya jadi nggak tahu cara jawabnya, dia nggak mau menghancurkan ekspektasi orang, tapi gimana ya kayak gitu. Iya, karena dia bukan motivator juga sebetulnya kan gitu. Iya.
seperti yang ditulis dia sendiri kan di buku ini sebetulnya ini bukan buku motivasi, tapi ini lebih ke cerita personal dia ketika membangun Sunny Bread yang kemudian jadi terkenal banget di negaranya gitu. Aku sempat lihat blognya sih, packagingnya bagus gitu ya. Kemudian roti-rotinya tuh bikin ngencas-ngencas Menggugah pengen selera. gitu. Tapi ya itu kita banyak dapat cerita tentang kesuksesan orang lain gitu. Tapi ya itu kita nggak tahu di balik kesuksesan itu perjuangannya seperti apa kan? Itu juga nggak mungkin dibuka semua juga oleh mereka gitu. Betul. Mhm. Betul. Apalagi buku kayak gini kan editingnya juga udah banyak. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kayak dia kayak mau ngejudge masyarakatnya dia tuh juga kayak tersaring kayaknya apa ya? Aku ngerasa dia tuh kayak pingin banyak bercerita, tapi tuh kayak tempatnya itu terbatas gitu. Iya, Itu aku ngerasanya gitu sih buku ini nih. iya. Ya, dan yang aku senang juga sih Sani ini mengajarkan juga kita untuk tidak terlalu menuntut kesempurnaan dalam diri Iya, bener. sendiri gitu. Kadang aku juga merasa aku nih jahat banget sama diriku gitu ya. Eee, Mm-mm. tulisan udah berlembar-lembar aku tulis gitu akhirnya aku buang. Eee, padahal sebetulnya aku tinggal minta tolong teman atau siapa membaca dan minta tolong masukkan gitu ya. Tapi kadang kesalahan kecil aja itu bisa bikin nggak jadi gitu. Ya udah Mm. dibuang gitu. Meta pernah ngerasain nggak kayak gitu? Iya, aku karena kayak emang apa ya? Emang lingkunganku dulu tuh emang kayak nggak bukan bukan lingkungan yang mudah untuk mengapresiasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya kayak itu tadi kayak misalnya aku switch pekerjaan dari apoteker kemudian menjadi pengelola toko buku itu omongannya nggak enak kayak gitu. Karena memang di lingkungan itu juga ketika kita melakukan kesalahan itu tuh bisa diungkit gitu loh. Jadi kayak misalnya ini aku lagi senang banget menggambar ya karena Mhm, tutornya itu tuh baik gitu dan kayak uh, teman-temannya itu tuh juga kayak motivasi gitu. Aku ingat banget dulu aku nggak suka menggambar itu karena ketika menggambar terus orang-orang tuh bilang ih apaan sih kayak gini nggak ada bentuknya ini nggak nggak kayak gini gambaran tuh kayak nggak kayak gini matahari tuh nggak kayak gini kayak gitu tuh loh. mhm, Padahal ya maksudnya kalau menggambar itu kan ekspresi diri kita ya, mau kayak gimana aja tuh terserah gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu tuh yang kemudian kebawa ketika dewasa bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu kita melakukan kesalahan, kita nggak semudah itu untuk memaafkan diri sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nulis misalnya udah satu artikel jadi gitu. Terus aku ngerasa pengen disubmit nih ke media gitu. Terus aku yang ngerasa kayaknya orang nggak mau deh baca baca ini, kayaknya juga nggak akan diterima sama redakturnya. Udah masuk ke penyimpanan lagi. Itu mhm. sering sih seperti itu. Iya, iya. Itu akhirnya sih aku berusaha memperbaikinya ke anakku, Meta. Hmm. Jadi mau dia mengguntingnya miring-miring gitu, ya nggak apa-apa, yang penting dia enjoy dulu nih ngerjainnya gitu, dan dia bangga sama hasil apa yang dari apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau dia misalnya dia jatuh aja luka gitu, dia nggak apa-apa luka, nanti juga sembuh gitu. Jadi, eee, cara-cara itu yang kemudian aku coba ubah dari diri aku dan aku coba perbaiki ke anakku gitu. Eee, tapi omongan Meta tadi tentang matahari harus warna kuning gitu, aku jadi ingat Eric Carle. Pernah baca nggak bukunya? Eric Carle. Itu, penulis Yang mana ya? yang paling terkenal itu,
of The Very Hungry Caterpillar. Oh, belum pernah. Belum. Itu bukunya, aduh, di kardus sih. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi dia tuh cuma eh, dia cuma apa, dia cuma menggambar urutan dari persegi, segitiga, lingkaran gitu. Tapi secara nggak sadar anak-anak itu jadi belajar bentuk-bentuk. Nah, kalau The Very Hungry Caterpillar itu tentang angka. Ini 1, 2, 3 gitu. Tapi dari si ulat bulu ini berjalan memakan sayuran, memakan buah gitu. Nah, ada satu bukunya yang aku suka, aku lupa judulnya, tapi ini gajah itu warna merah. Terus harimau itu warna ungu gitu. Ya intinya itu, nggak apa-apa. Kamu gambar Bona gajah kecil belalai panjang. Kalau Meta dulu suka baca majalah Bobo kan itu gajahnya warna pink. Iya betul. Ya nggak masalah juga, nggak harus abu-abu gitu. Iya, dan cara-cara mendidik itu mungkin yang kemudian membuat kita, termasuk Sani ini juga susah gitu ya untuk memaafkan kesalahan, sedikit saja kesalahan yang udah kita buat. Di buku ini kan Sani juga cerita tentang gram, nggak boleh Iya, satu. kurang 1 gram. Iya, dan itu yang aku suka pada akhirnya, oh ya udah bikin kesalahan sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Betul. Iya, jadi kayak buku ini tuh kayak aku suka buku ini tuh kayak memang apa ya, nyata gitu loh, Mbak Lita. Jadi dia memang bahwa ini loh di pikiran dia tuh perfeksionis gitu, tapi realitanya tuh nggak harus kayak gitu juga gitu. Terus Iya. jadi kayak dia juga apa ya, istilah gampangnya si Sandi ini manusiawi dan dia menunjukkan sisi-sisi manusianya di buku Finding My Breath ini. Jadi ketika waktu itu aku baca ketika sedang lelah gitu tuh ya udah nggak apa-apa, capek juga ya nggak apa-apa kayak gitu tuh loh. Namanya juga manusia ya, ada capeknya. Iya. Kita bukan Iya, robot. beda sama kayak apa ya, kayak motivator yang ada satu buku self improvement gitu, tapi dia itu menunjukkan sisi lemah, tapi dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh sempurna gitu. Jadi kayak gue capek tapi gue harus bisa nulis sekian buku dalam 1 tahun yang kayak gitu. Itu kan berarti kayak mendorong kita sebagai pembacanya tuh juga untuk bekerja lebih keras gitu nggak sih? Maksudnya aku tuh rasanya kayak gitu. Jadi kalau si Finding My Breath ini tuh kalau kita capek ya udah istirahat, kalau ada salah ya nggak apa-apa gitu, nanti diperbaikin lain waktu gitu. Ya, dan itu terkait sama emosi ya. Sani ini cerita tentang emosi gitu, dan dia mengajarkan juga dalam tulisannya gitu, gimana tuh kita sebaiknya memang mengontrol emosi gitu. Jangan mentang-mentang udah jadi bos, terus kita Membuat orang lain menjadi tempat sampah. iya semena-mena gitu ya sama orang gitu. Padahal ya orang yang ada di sekitar kita mana tahu kita sedang mengalami apa di rumah gitu. Sebetulnya nggak Iya. perlu tahu juga. Iya betul. Itu aku yakin Meta sering mengalami ya kalau ada komplain. Kadang sebetulnya pelanggan itu marahnya bukan sama kita, tapi Benar. Kayak ada apa ya? Ada kayak aku itu kan memang bukan orang yang ternama gitu ya. Ini aku menceritakan bahwa aku juga jadi iri sama orang lain gitu. Aku itu bukan orang yang ternama gitu. Jadi orang tahu Bukumi bahwa itu adalah toko buku. Enggak semua orang tahu bahwa aku yang punya kayak gitu. Nah, jadi kayak komplain-komplain di marketplace itu tuh kayak jujur gitu, Mbak. Jadi kayak ada
pengirimannya lelet kayak gitu. Padahal dia pesen hari ini juga aku diambil sama kurir gitu loh. Terus aku tuh menemukan satu ulasan di toko buku seseorang yang terkenal gitu. Itu tuh bahkan kesalahannya tuh menurutku fatal gitu loh, kayak dia tuh salah ngirim barang gitu. Bukunya salah kayak gitu. Untung aku ngefans sama yang punya, jadinya aku tetap kasih bintang 5 kayak gitu. Aku ngerasa, kok nggak adil sih ini manusia ya. Iya ya, ada ya kayak gitu ya. Aduh, ya gitu makanya kayak yang kalau untungnya tuh sekarang kayak karena banyak banyak apa ya, kayak banyak si pengembang website e-commerce-nya ini tuh menerima masukan penjualnya kayaknya gitu. Jadinya tuh kayak ada keterangannya gitu loh. Ini bintang 5 untuk apa? Bagian pengiriman kah, ataukah mutu produk, atau eh, apa sih respon penjual kayak gitu tuh sekarang ada kayak dibagi-bagi lagi gitu. Iya ya. Itu jadi banyak pengalaman ya Meta menghadapi banyak orang kayak gitu. Iya, sesungguhnya aku itu mencita-citakan pekerjaan yang enggak terlibat dengan banyak orang, Mbak Lita. Karena Sih. ketika di rumah sakit, ketika di klinik itu terlibat dengan banyak orang itu emosinya tuh kayak capeknya tuh capek emosi gitu loh, bukan untuk capek karena mengerjakan sesuatu gitu loh. Dan tapi ternyata bahkan bekerja dari rumah kayak aku gini pun tetap harus tetap harus mengelola emosi untuk kalau misalnya kayak penerbit salah ngirim kayak gitu, terus ya aku yang mencoba untuk beberapa detik bilang ya udah, tapi minta tolong ya kekurangannya dikirim kayak gitu. Atau kayak beberapa minggu yang lalu dari pihak ekspedisi ada perubahan sistem gitu. Dia ada perubahan sistem sehingga pengiriman terlambat gitu. Kita kan udah nerima banyak komplain, kok barangnya belum nyampe nih, bukunya mau dipakai buat diskusi, kapan nih nyampe nya, kayak gitu. Ya itu sih, aku tuh berusaha untuk itu ditampung, tapi enggak kemudian aku muntahkan ke admin marketingnya gitu, karena kan ya memang mereka bekerja sebagai perusahaan satu kelompok ya, nggak, kayaknya kok nggak adil kalau aku memuntahkan itu ke si admin marketing ini. Ya. Sama kayak cerita yang ini, yang dia yang dikomplain padahal si customernya yang salah nulis alamat. Iya. Meskipun ini juga ya, awal-awal yang dia kelelahan itu sempat mematikan passion dia untuk bekerja lebih lanjut, yang dia kewalahan menerima begitu banyak pesanan, kemudian akhirnya Iya. salah, ada yang nggak mateng lah. Ada yang salah, dia bikinnya salah. Iya, iya. Ya tapi ya namanya itu proses ya. Kalau aku sih lihatnya jadi pembelajaran juga gitu, segala kesalahan gitu. Dan aku senang banget nih ada kalimat yang dia tulis di halaman 86 itu, jangankan untuk memanaskan oven, untuk menyalakan oven saja kita enggan gitu. Itu lebih ya gimana mau mateng kuenya gitu kan, kalau ovennya Iya. nggak dinyalakan. Ya sama seperti yang, aku lakukan misalnya kadang kalau udah nerjemahin, satu kalimat susah banget gitu ya, aku nggak tahu ini artinya apa, nyari di Google, image-nya aku harus jelasin kayak apa, nggak ketemu juga gitu. Itu kadang aku tinggal, berhari-hari kemudian baru aku pegang lagi. Eee, iya begitu, kadang mengedit juga gitu, kadang aku mengedit, sekarang aku sedang mengedit juga,
kadang ini, "Apa sih ini, naskahnya kok enggak banget?" Gitu. Tapi kan aku nggak bisa kayak gitu ya. Aku harus aku harus profesional dan aku harus, menumpahkan emosiku juga gitu, ke dalam Mhm, pekerjaan yang aku pegang gitu. Ya, itu satu dinamika sih yang ya kembali mhm, ke mengelola emosi tadi. mhm, Mhm. betul. Memang memang harus apa sih, memang seperti itu. Makanya dia yang kayak, eee, berkali-kali kayak aku tuh kayak baca ada banyak hal yang kalimat ini, "Seberapa pun kita menyukai suatu hal, ketika hal itu menjadi pekerjaan, dia akan menjadi tanggung jawab bagi kita, dan bisa jadi itu membuat rasa suka kita menjadi sirna." Iya, iya, iya. Aku sempat mendengar ada editor yang, nafsu baca bukunya jadi hilang karena dia harus membaca sekian banyak naskah dan itu harus diedit gitu. Mhm. Iya, tapi, passion Meta untuk membaca buku gimana? Eee, Masih jalan, pada akhirnya aku kayak, apa ya, kayak mencoba untuk memaksa dengan bergabung di sebuah komunitas buku, tapi kemudian tetap sih sesuatu yang berlebihan itu jadi nggak baik. Iya, Karena untuk, si apa namanya, aku dapet ARC ini, ARC ini aku harus, review dan ternyata bukunya tebal, dan mhm. aku kemudian harus ikut diskusi buku juga untuk buku yang lain, bukunya ternyata tebal dan ceritanya aku nggak begitu suka, Mmm. Iya, iya. gitu. Ya itu tantangannya ya Meta. Iya, aku Betul. sempat bekerja bertahun-tahun, itu siaran program radio dan isinya review buku. Ah, Jadi tiap minggu aku harus baca satu buku. mhm, Syukur-syukur aku bisa mewawancara penulisnya gitu ya, tapi kalau enggak, aku harus ngomong sendirian nih tentang buku yang aku baca gitu. Nah, mhm, karena ini di media dan terkait dengan relasi kantorku gitu, jadi kadang, bosku tuh bilang, "Nih review," gitu, mhm, karena itu relasi dari kantor mhm, gitu, atau, isunya memang berhubungan dengan media tempat aku bekerja. Jadi suka mhm. nggak suka aku harus baca dan itu harus aku, kemukakan pendapatku tentang buku ini. Tapi kan nggak bisa ngejatuhin juga Meta, meskipun Iya, betul. seberat Betul, kayak, bilang buku, ih, terjemahannya jelek kayak gitu kan nggak gitu ya. iya, iya. Ya, ya kadang ya kita jadi aku suka jadi inget di Goodreads dulu kan kalau orang me-review terlalu jelek, itu akan dapat pendapat lain yang kadang-kadang sinis juga gitu sama review yang Iya, kita tulis gitu. Jadi mau jujur pun hati-hati juga gitu ya. iya, dan ternyata beberapa bookstagram yang aku tahu itu tuh Mhm. ketika dia, bahkan menurutku kalimat itu tuh nggak menjelek-jelekan buku ini banget gitu loh, kayak dia bilang, aku ingat satu orang, dia bookstagram, dia mereview Metropop gitu, terus dia berkata bahwa, "Aku nggak suka tokoh ini, menurutku dia nggak cocok sama ceritanya," kayak gitu. Dia di dia di-DM dan mendapatkan kayak semacam surat teguran dari penulisnya. Oh ya ampun. Iya, dan si Bookstagram itu kemudian dia marah-marah gitu di Instastory-nya kan, kayak memang Mhm, namanya sekarang modelnya orang marah kan kayak gitu ya. Dia mhm. marah di Instastory-nya bahwa, "Ini loh bukan endorse, ini novel yang aku beli sendiri pakai uangku sendiri," gitu. Terus aku membaca tulisanmu dan memang itu yang aku rasakan, kenapa dia marah kayak gitu loh. Iya. Ya, kadang itu orang berani menerbitkan buku, menulis, mengeluarkan tulisan, tapi kadang nggak siap juga, Iya, apa, benar. pendapat masukan gitu. Mhm. Mhm.
Iya. Sama kayak yang kita bicarakan tentang komentar orang tadi ya, aku kayak pengen ngasih tahu si penulisnya bahwa komentar orang itu nggak semuanya perlu kamu dengar, nggak Iya, perlu kamu baca. iya, iya. Aku senang banget tuh baca itu. Kita nggak perlu memusingkan apa kata orang, gitu. Karena yang kita Hmm, butuhkan sebetulnya dukungan. hmm. Tapi ya kritikan tetap sih, meskipun Ya betul. mmm, Karena iya, kritikan itu juga termasuk masukan buat kita ya, jadi untuk mhm, kita memikirkan. Tapi kan kita sebagai manusia juga bisa apa ya, kayak bisa mikir gitu nggak sih? Maksudnya kayak kritikannya itu dia bener nggak sih gitu. Kalau ternyata enggak ah, dia salah yang kayak gitu. Kritikannya salah kayak gitu kan kita bisa go on gitu, melanjutkan aktivitas kita gitu. Kalau memang ternyata setelah kita renung-renungkan kritikan itu, oh ya bener juga ya yang kayak gitu. Apalagi kan mungkin kalau penulis kan kita bisa lihat review di Goodreads-nya atau review mmm, dari orang-orang yang lainnya lagi, ditambah dari yang paling nyata kan dari laporan penjualan ya. Kalau iya, ternyata itu ini ya, ya dia harus evaluasi diri. iya, iya. Iya, tadi kita udah ngomongin macem-macem nih, soal sani, soal Sunny Bread ya, yang, eee, akhirnya bikin kita ngobrol tentang pekerjaan yang disukai nih. Meta sama aku kebetulan berkecimpung, pada akhirnya klik di bidang yang sama. Aku sama Meta sama-sama suka me-review buku. Gimana nih awalnya Meta jadi senang review buku? Sebenarnya itu adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mood Mmm, ya, naik turun gitu, karena nggak seintens itu juga. Tapi aku suka untuk menceritakan apa buku yang habis aku baca, terutama kayak kalau yang berkesan kayak Finding My Bread ini gitu. Aku suka karena memang dia relate dengan apa yang terjadi pada aku beberapa bulan belakangan ini gitu. mhm, Iya, mhm, cuman kalau misalnya ada buku yang enggak 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 terlalu berkesan gitu, aku biasanya atau bahkan sampai aku nggak selesai untuk membacanya, aku jarang membagikan sih Mbak Lita. mmm, Heeh, iya, iya, bukan itu sih, tapi emang apa ya, kalau kayak Bookstagram yang aku ceritakan tadi bahwa dia sampai dikirimi pesan oleh penulisnya gitu. Aku memang orang yang tidak suka berkonflik. Terus kedua, kalau misalnya memang buku itu enggak apa ya, enggak berkesan buat aku ya, ya udah aja gitu. mmm, nggak usah dijelek-jelekin ya, Ya nggak perlu dijelek-jelekin. karena bisa jadi itu bukan jelek, tapi nggak sesuai sama selera kita. Ya, itu tadi Iya. yang aku bilang bahwa memang tidak membuatku berkesan itu aja. Karena kadang apa yang kita baca itu kan resonate dengan apa yang kita alami, dengan apa yang, kita pikirkan gitu. Jadi kita bisa bilang buku ini bagus gitu, karena gua banget gitu kan. Tetapi buat orang lain kadang, "Ah, biasa aja kok ceritanya," gitu. Eee, iya, eee, aku tuh me-review buku sebetulnya dari awal kuliah. Dulu semester 1, semester 2 itu aku dapat kuliah namanya, eee, kok aku jadi lupa. Pokoknya di kuliah itu aku jadi dituntut untuk bisa menilai bacaan gitu, karena sebagai pustakawan kan aku harus bisa mengasih referensi, memberi referensi ke orang-orang, mana bacaan yang bagus, mana bacaan yang, eee, sebaiknya tidak Nggak cocok. iya gitu, atau disensor gitu kadang. Nah, jadi, aku belajar dari situ dan itu satu semester itu aku harus membaca sekitar 16 sampai 32 buku, dan itu harus diresensi semuanya. Wow. Eee, jadi setahun tuh, jadi setahun 32 buku. Jadi satu semester 16. Jadi dan itu mata kuliah prasyarat. Kalau aku nggak lulus di semester yang pertama, aku nggak bisa mengambil mata kuliah itu untuk yang semester kedua. Jadi aku mengulang di tahun depannya.
gitu. Ya, jadi memang pada akhirnya sih itu jadi kebiasaan. Aku nggak tahu ya dengan teman-teman kuliahku yang lain gitu. Tetapi aku kemudian jadi menikmati, eee, kuliah itu dan itu aku teruskan gitu. Di semester-semester berikutnya aku jadi nulis. Jadi apapun buku yang aku baca aku tulis kesannya gitu. Meskipun aku bukan ahli sastra ya, aku nggak bisa menilai satu buku dari sisi penulisannya, dari sisi teori-teori sastra yang segala macam itu aku pikir itu sudah ada ahlinya lah, lulusan-lulusan sastra gitu. Kemudian aku dituntut untuk me-review buku juga ketika aku bersiaran selama bertahun-tahun itu. Ada satu yang aku ambil dari pengalamanku itu, kebetulan aku sempat dapat, eee, kelas penulisan yang mengajar itu almarhum Amarza Lubis, itu wartawan senior majalah Tempo dan penulis, penulis juga. Jadi, almarhum itu sempat bilang kalau cerita itu nggak ada yang nggak menarik, gitu. Cerita itu nggak ada yang menarik. Jadi sebetulnya bagaimana kita menuliskannya, mengemasnya menjadi hal yang menarik, dan bagaimana kita bisa mengambil satu sisi dari bacaan itu yang pada akhirnya menarik buat kita, gitu. Jadi kalau baca ya hati-hati gitu. Pasti ada sisi menarik sebetulnya yang kita nggak ketahui kalau kita bacanya nggak hati-hati gitu. Meskipun sampai sekarang aku nggak sesabar itu sih. Kalau kalau ada yang buku akunnya jelek, ya udah nih jelek kok gitu. Kenapa aku harus paksa jadi suka gitu kan, gitu. Jadi ya dan buat aku ini juga sih, itu yang bikin rame satu buku kan, jadi diperbincangkan, jadi banyak dibeli orang gitu, gara-gara ya banyak yang mengkritik. Ada sih memang yang menggunakan teknik marketing seperti itu. Mhm, mhm mhm. Kalau dari pengalaman Meta menjual buku tuh, eee, ada juga nggak yang penulis mengalami akhirnya begitu? Itu gimana ya? Iya, karena ada yang, kita bisa lihat dulu misalnya, Andrea Hirata lah gitu ya, kita sebut satu nama, kan Laskar Pelangi ada yang begitu memuja, Oh iya, benar benar. ada yang begitu mencela buku itu, Mhm. gitu. Itu kan jadi 2 sisi mata uang yang saling terkait kan, heeh, gitu. Tapi kemudian buku itu jadi laku gitu. Iya benar. Mhm, Eee, Kalau untuk buku-buku yang aku jual, kayaknya selama ini aku enggak memilih untuk enggak mengambil buku-buku yang kontroversial seperti itu sih, Mbak Lita. mmm, Kayak karena aku pengalaman aku tuh, yang ini nih, apa sih, mhm cerita pendek tapi panjang sampai 50 halamannya, Eka Kurniawan, judulnya apa ya? Sumur kalau nggak salah. mhm Itu tuh, sebenarnya itu ceritanya memang bagus ya, tapi mhm ininya tuh apa sih, kemasan si aku nggak ngerti ya, kayak kemasan dari penerbitnya ini kurang oke gitu. Jadi buku itu dijilid ya memang karena tipis jadinya tuh di-staples di tengah gitu. Udah gitu terus, eee, ininya, apa namanya, ya memang bukunya kecil, terus jadi kayak tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang gitu. mhm Dan itu tuh kayak kita tuh harus harus ekstra ini untuk pemesanannya gitu loh, kayak mhm karena memang ya namanya Eka Kurniawan kan memang besar dia dan mhm memang dia punya banyak fans gitu. Tapi kemudian pada akhirnya ketika buku itu datang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, itu tuh jadi aku apa namanya, ya waktu itu ulasan di e-commerce-ku yang jadi jatuh gitu. mmm, Jadi untuk buku-buku yang memang, eee, seperti itu, maksudnya kayak yang terlalu hype gitu, aku nggak mau ngambil lagi gitu. mmm, iya iya, Sama kayak ini, yang terakhir adalah Jakarta Sebelum Pagi, mhm bukunya Ziggy itu. Itu mhm dari distributor,
ngontak aku jam 8, ngontak gitu, "Bu Kumi mau ngambil nggak?" Yang kayak gitu kan. Terus aku udah bilang, "Kayaknya enggak deh," kayak gitu. Dan jam 10 itu aku dapat broadcast bahwa buku itu sudah habis terpesan oleh toko buku yang lain, kayak gitu. Tapi ada salah seorang teman di Instagram itu, kayaknya dia mungkin pesen kali ya, pesen terus kayak dapat tambahan biaya atau gimana. Pada akhirnya dia terus, datang ke Gramedia, ke toko buku Gramedia, dia mendapatkan bahwa buku itu dijual banyak banget, kayak gitu Oh. tuh loh. Padahal memang karena, ininya juga, apa sih, marketing dari si penerbitnya itu, buku ini, cuma sekali cetak, kayak gitu tuh loh. Iya iya iya. Nggak akan ada cetakan kedua, ketiganya lagi, kayak gitu. Tapi ya itu ternyata, oh ini di toko buku ini ternyata di toko buku banyak banget sampai berak-rak kayak gitu. Jadi Itu kehebohan di dunia maya aja ya? ya betul, dan itu tuh kayak memang apa ya, memang buku itu tuh kontroversial karena kan, Ziggy ini kan terkenal karena dia pernah memenangkan sayembara DKJ kalau nggak salah ya. Kemudian tapi ada orang-orang yang merasa bahwa emang apa sih bagusnya Jakarta Sebelum Pagi, itu mah ceritanya kayak tulisannya Raditya Dika kali, yang kayak gitu tuh loh orang-orang tuh. Iya iya. Ya itu kadang ekspektasi kita dalam membaca, sering tidak terpenuhi dan itu yang bikin jadi jatuh ya. Kita jadi bilang jelek gitu. Padahal sebetulnya ekspektasi kita aja yang terlalu berlebihan. Iya. Karena nama besar. Iya. Untuk pemula, ini kita aku jadi ngomongin Jakarta Sebelum Pagi, tapi sebenarnya kalau untuk pembaca sastra pemula, menurutku itu menarik sih. Baca sastra pemula ya, jadi kayak ini ya karena dia nggak segelap apa sih, suasana ininya nggak segelap tulisan Ziggy yang lain. Tanah Lada gitu ya? Kalau Tanah Lagi, terus yang terakhir itu apa sih? Itu kan kayaknya suram banget Aku baca suasananya. 3 Dalam Kayu juga, dan itu ya full of abuse juga, nggak tahu entah Ziggy, sengaja mengambil segmen itu, karena dari setiap, apa namanya, setiap broadcast tentang dia itu, eee, kalau yang aku tangkap, dia selalu mengungkap hal itu. Dari diskusi-diskusi buku di IG, di IG Live ya, atau di Zoom gitu, aku pernah lihat beberapa kali gitu. Dia selalu menyoroti hal itu, entah punya trauma masa lalu, tapi ini kita bisa punya segmen berikutnya, kita ngomongin soal Ziggy, Meta. Kalau Meta berkenan lain waktu kita bisa ngomongin beberapa karya Ziggy. Bisa. Oke, kita lanjut topik mereview buku. Iya. Kalau selama, eee, aku aku dulu sering baca sering baca review buku Meta nih di Goodreads. Eee, ada nggak nih yang mengapresiasi tinggi sekali atau malah marah-marah gitu, eee, di Goodreads atau di tempat lain, di tempat Meta mem-publish reviewnya Meta? Kalau aku itu sebenarnya kalau memang apresiasi ada Mbak Rita yang apa ya, bukunya Audian Laili, kalau nggak salah namanya, Mbak Au itu namanya siapa sih? Itu woman relationship, jadi memang kumpulan esai kumpulan esai tentang hubungan perempuan gitu dengan lawan jenis, dengan perempuan itu sendiri, bahkan dengan dirinya sendiri kayak gitu. Itu pernah apa namanya, bikin tweet di Instagram, di Twitter itu, orang-orang banyak yang mengapresiasi tulisan aku karena memang aku juga mencantumkan bahwa buku ini menurutku bagus kayak gini, tapi
ada hal yang enggak aku suka, yaitu ini kayak gitu. Karena itu tuh kan jauh sebelum aku melihat ada teman bookstagram yang kemudian di DM oleh penulisnya ya. Jadi aku tuh kayak pede gitu loh ngasih tahu bahwa buku ini memang bagus tapi ada hal yang nggak aku suka kayak gitu. Tapi ternyata penulisnya sendiri itu juga dia mengapresiasi reviewku ini gitu. Iya. Seneng ya. Dan itu jadi kalau aku ya, itu jadi memicu untuk bikin review lain lagi. Iya sih, tapi bikin thread di Twitter tuh kayak Karena ini ya, karakternya sedikit ya, satu. ya jadi kan kayak harus ini jadinya aku tuh jarang banget update Twitter. Iya. Aku udah jarang juga sih buka Twitter, karena ya itu males berisik ya lama-lama, karena Iya. itu lebih nyaman di IG. Kalau Mbak Lita, aku boleh ganti nanya nggak sih? Boleh, tentu. Ini kan obrolan. Oh iya. Kalau Mbak Lita ada nggak sih Mbak, kan kalau Mbak Lita kayaknya kalau aku lihat review Mbak Lita itu kayak fokus sama pendapat Mbak Lita pribadi terhadap buku itu ya. Gitu. Ada nggak sih kalau Mbak Lita itu terpengaruh oleh review orang tentang suatu buku? Misalnya orang lain bilang jelek gitu, tapi sebenarnya tadinya Mbak Lita bilang enggak kok nggak, buku ini tuh nggak jelek, tapi ketika banyak orang bilang jelek, terus Mbak Lita merasa kayaknya iya deh ini buku jelek deh, gitu ada nggak sih? Enggak sih. Atau sebaliknya? Sampai sekarang nggak pernah. Enggak, Oh, gitu. karena gini, kalau review orang lain berpengaruh sama aku itu lebih ke aku tertarik untuk membacanya atau enggak. Lebih. Sebelum baca bukunya ya, baru baca reviewnya. Iya. Atau yang kemarin kejadian itu, aku bertahun-tahun lalu itu menyerah baca Pillars of the Earth, Ken Follett. Hampir 12-13 tahun lalu lah aku nyoba baca buku itu, 4 bab pertama aku nyerah, karena buatku lamban gitu. Itu ceritanya apa sih, kok nggak buat masuk ke konfliknya aja nggak ada gitu kan. Capek gitu bacanya. Terus, kalimat kelilingnya, jadi dalam satu kalimat itu banyak koma gitu. Jadi aku males gitu bacanya. Tapi terus beberapa hari lalu aku ngobrol sama temanku, dia tinggal di Amerika, dari lulus SMA, dia baca itu, Pillar of the Earth, dan dia cerita, "Ini sebetulnya gini gitu." Dia masukinlah, persepsi dan pandangan dia yang memberiku, satu perspektif lain tentang karya Ken Follett ini gitu. Jadi aku berpikir, "Masa iya sih?" Gitu. Jadi gara-gara omongan dia, aku penasaran gitu, bener nggak nih omongan temenku ini gitu. Lebih lebih ke kayak gitu sih. Tapi kalau, ada orang lain, suamiku bilang buku ini bagus, tapi kalau aku bilang biasa aja, ya biasa aja. Nggak nggak akan berpengaruh. Itu kenapa? Tapi memang review itu ya pentingnya mendiskusikan buku tuh kayak gitu kali ya. Jadi pun bukan mendiskusi secara langsung seperti ini ya, walaupun hanya baca reviewnya gitu kan, kadang kalau di Goodreads orang mereviewnya dengan detail gitu kan. Ini referensinya ke sini, ininya ke sini, itu kan ada yang gitu. Jadi aku juga ada beberapa buku yang tadinya aku tidak sanggup untuk menyelesaikan, terus karena baca review yang ini ada referensinya ke sini, ini referensinya ke sini gitu. Aku jadi membaca buku itu sampai selesai dan berikut referensi-referensi yang ditunjukkan di Goodreads itu. Iya. Iya, dan beberapa tahun ini aku lebih berfokus ke bacaan-bacaan klasik gitu, dan aku
aku aktif di Facebook lagi itu karena ada satu grup yang menjadi forum para pembaca buku klasik gitu, novel-novel klasik gitu. Itu lebih ini sih, kayak kalau Anna Kareninanya Leo Tolstoy atau, War and Peace itu kan ya aku udah bacalah gitu. Tapi ternyata ada bukunya Leo Tolstoy yang aku nggak tahu sama sekali gitu, dan orang itu cerita, atau idolaku Charles Dickens gitu. Ternyata nggak cuman Oliver Twist, ternyata nggak cuman Hard Times, nggak cuman Christmas Carol gitu. Ternyata ada juga buku travelling-nya dia, ternyata ada juga jurnal gitu. Nah, eee, review-review kayak gitu yang kemudian memicu aku untuk menjadi kepingin lebih banyak membaca gitu, dan itu mengarah. Jadi aku nggak ngerti entah nanti aku jadi Dickenians atau Orwellians atau, seperti suamiku pram banget gitu, orang sampai bilang kan Daniel Mahendra tuh pram banget gitu. Ya nggak tahu, tapi, pada akhirnya aku terarah ke situ, mmm, atau terakhir ya aku sama temenku sama-sama penggemar Orhan Pamuk, ya kita sering ledek-ledekan, ini kita kan jamaah Pamukian gitu. Ya ya kayak gitu, tapi, sebetulnya review orang lain itu lebih mendorong aku untuk membaca lebih banyak gitu, dan aku jadi semakin terbuka pikiranku bahwa banyak sekali buku yang belum aku baca dan aku nggak tahu gitu, Ya benar, betul sekali. dan itu mendorong kita untuk lebih banyak belanja buku. Jatuhnya itu sih ya, jadi banyak membaca, jadi banyak membeli buku, ininya membacanya sih tetap sesuai Kapan? dengan porsinya. Iya. Iya, kadang-kadang ngantuk-ngantuk sih aku paksa baca buku, biar selembar, 2 lembar. Ini kayak gitu yang bikin yang pada akhirnya bikin selesai membaca Iya, buku. Aku baca buku kayak gitu gara-gara baca buku apa ya? mhm, Lupa Balita. Ada buku yang memang aku harus baca sampai selesai, tapi aku tuh enggan untuk menyelesaikan buku ini gitu loh. Jadi itu apa namanya, kumpulan esai yang ditulis oleh seni rupa, pelukis atau pembuat seni rupa gitu, pelaku mhm, seni rupa gitu. Jadi dia dia menceritakan tentang refleksinya dia ketika membuat sebuah patung, refleksinya dia ketika membuat ini gitu. Aku harus membaca buku itu karena buku itu akan apa namanya, kayak dirilis. Itu buku ARC-nya yang aku baca. Buku itu dirilis, Bukumi terlibat dalam marketingnya, tapi terus aku, ya ampun, aku nggak ngerti, aku nggak ngerti apa yang dia tulis, ya mmm, kayak gitu. iya, Tapi ya itu, akhirnya setiap malam aku akan membaca 1, 2 lembar. Kalau bisa satu tulisan itu selesai, iya, aku baca gitu. Tapi ternyata ketika berdiskusi sama ada dosen seni rupa isi gitu, ternyata aku baru tahu, oh ini maksudnya kayak gini, oh ini maksudnya kayak gini gitu. Seperti mhm, itu. mhm, Akhirnya aku jadi baca lagi buku itu dengan perspektif yang udah dimasuki oleh si dosen ini. mhm. Kalau ada yang nggak dipahami gitu Meta, terdorong nggak untuk membaca rujukannya? Maksudnya membaca buku lain, supaya buku yang mhm, begitu ya? Iya, aku tapi memang untuk kayak topik-topik tertentu ya, enggak setiap ini. Yang aku lagi sedang mengumpulkan ini adalah, setelah baca buku, Nalar Kritis Muslimah. Mmm, Gitu kan, kayak kumpulan status Facebook gitu, Mbak Dita, tentang isu kesetaraan gender, tentang ini gitu. Tadinya tuh, aku juga apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan oleh ibu penulis ini kayak gitu. Tapi terus dia dia apa ketika diskusi beliau menyebutkan bahwa ada
buku yang menjadi rujukan kayak gitu, menjadi rujukan yang apa sih kayak untuk bacaan lebih lanjut gitu. Akhirnya ketemulah aku sama si Invisible Woman. Siapa ya penulisnya? Aku lupa. Pokoknya itu buku ini tuh kayak menuliskan bahwa memang dunia ini tuh didesain oleh laki-laki gitu. Kemudian dia menceritakan bahwa di Eropa itu sedang ada apa namanya, mereka sedang berusaha untuk supaya perempuan itu tuh juga nyaman, untuk supaya dia bekerja, supaya dia jalan di trotoar kayak gitu. Aku jadi berpikir, oh iya, ternyata memang setidak adil itu dunia terhadap perempuan. Iya, aku baru baca ininya sih, baru baca blurb satu buku yang ngasih tahu kalau di Inggris itu perempuan baru bisa punya rekening bank tahun 1970-an. Bayangkan itu di Inggris gitu. Oh, Iya, nah sebenarnya di Invisible Woman itu juga diceritakan bahwa di Inggris ini si apa namanya, dulu ketika perempuan punya karya yang akan mendapat kredit titelnya adalah suaminya atau bapaknya atau adik laki-lakinya kayak gitu. Sementara kita udah baca Jane Eyre ya, terus siapa Bronte bersaudara. Aku dulu baca itu tapi nggak ngerti kalau itu isu feminismenya kenceng. Ya aku baca sebagai bacaan aja dulu gitu. Gitu. Iya. Iya, banyak juga, memang banyak buku-buku seperti itu yang apa sih kayak yang novel cerita gitu yang dulu tuh aku juga nggak tahu muatan bahwa itu tuh memang buku yang feminisme gitu, tapi ternyata oh kayak gini setelah lama gitu baru oh ya. Iya. Ya seperti juga ini, aku penggemar Dickens ya dari kecil, Charles Dickens. Kemudian setahun lalu aku diajak temanku untuk ngobrolin dunia Sophie di podcastnya dia, dan aku baru ngeh, aku dulu baca dunia Sophie tapi tidak semendetail tahun lalu, sekadar untuk kuliah dasar-dasar filsafat aja dulu. Jadi, aku baru ngeh, di situ, eee, penulis dunia Sophie itu, eee, berkata bahwa, Charles Dickens itu sebetulnya Marxis, dan kebanyakan buku-buku yang ditulis dia itu mengandung ajaran Marxisme. Aku jadi, "Hah, iya gitu?" Oliver Twist gitu. Mmm, gitu. Ya, jadi ya gitulah, tambah banyak yang kita baca ya, tambah banyak PR lagi untuk yang kita baca. Mmm. Oke, Meita ada lagi yang mau disampaikan tentang Sunny Bread? Kayaknya nggak ada deh Mbak, kayaknya kita sudah membicarakannya panjang di awal tadi. Dan kita jadi melantur ke mana-mana ya, gara-gara Sunny Bread. Tapi nggak apa-apa sih, ini mengasihkan. Jadi, ya memang obrolan semacam ini yang sebetulnya lebih asik ketimbang kita mengulik satu buku dan soal karakter lah, soal kata-kata lah gitu. Kita bukan ahlinya. Iya, iya betul. Itu kita serahkan saja ke ahli sastra. Betul. Mhm. Iya. Oke, Meita, sepertinya cukup di sini dulu kita ngobrol. Aku berharap Meita mau diajak ngobrol lagi, atau seandainya Meita punya siniar juga, kita ngobrol lagi di rumah Meita. Oke. Suaranya nggak jelas nih Meita, nggak kedengeran. Oh, boleh Mbak Lita. Sebenarnya aku juga ada ini sih, apa namanya, podcast itu, tapi kayak beberapa bulan kemarin itu stuck Iya. nggak jalan. Iya. Ya itu,
seperti yang kata Sani bilang, kadang yang kita sukai kalau udah jadi pekerjaan kadang jadi menjadi berat. tanggung jawab. Iya, ini aku podcast juga udah berbulan-bulan kosong dan baru Meta yang mengisinya lagi. Jadi terima kasih banyak, sukses buat bukumu, buku Mi ya, untuk buku Mi, semoga kita bisa ketemu kopi darat lagi Amin. kapan-kapan. Ya kabari kalau ke Bandung dan mungkin aku ada rezeki ke Bekasi, kita bisa ketemu suatu hari. Ya, makasih banyak Makasih ya. juga Mbak Lita. Terima Hmm. kasih banyak juga udah mau ngundang dan bercerita dari Finding My Breath sampai kemana-mana. Iya, oke, senang banget bisa ngobrol dengan Meta Erianti, penulis kumpulan cerpen yang terpisah oleh jalan raya dan pemilik toko buku online Bukumi. Terima kasih sudah bergabung, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye Meta.